Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Ad-Dasuqi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ad-Dasuqi rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sanusi atau Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-12. Kita lanjutkan ke qauluhu biwujubi wujudihi. Ini ada ibarah dari Syarah Ummul Barahin. Alladzi syahidat biwujubi wujudihi. Bahwasanya alam semesta ini telah menjadi saksi bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Harus ada Tuhan yang hak, yang wajib disembah, yang mengelola seluruh alam semesta ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, adapun dauhnya syarih atau Syekh Muhammad As-Sanusi, biwujubi wujudihi, tegasnya lafaz biwujubi wujudihi, yaitu yasihu, sah atau boleh saja, apa antakuna, bahwasanya ada, apa idhafatul wujubi, idhafatnya lafaz al-wujub lil wujudi kepada lafaz al-wujud, yaitu haqiqatan, idhafat hakikat atau idhafat ma'nawiyah. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biwujubi wujudihi, dengan wajib adanya zat Allah, yaitu adamu qabuli wujudihi, tidak menerima wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, lil intifai, kepada ketiadaan. Berbeda dengan wujudnya makhluk yang tadinya tiada kemudian ada, kemudian kembali lagi menuju kepada ketiadaan. Tidak demikian halnya dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wujuban dzatiyan mutlaqan. Allah itu wajib ada, kemudian zati, secara zatnya, tidak ada faktor yang mempengaruhi wujudnya Allah, ya. Jadi tidak aridi wujud. Kemudian ada mutlak. Mutlak ini tidak memiliki batasan, ya. Kemudian wayalzamu, dan talazum aqli, pasti, minasyahadati, dari kesaksian, biwujubil wujudi, dengan wajib adanya Allah, apa asyahadatu, kesaksian, bil wujudi, dengan sifat wujudnya Allah. Kita ke skema seperti ini dulu, ya. Kita bahas tentang bab idhofat. Di sini ada ibarah biwujubi wujudihi. Alam semesta ini telah menjadi saksi bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajib adanya, yang mengelola, yang memberi rizki, yang merawat seluruh alam semesta ini sehingga stabil dan terkendali.
Kita lanjutkan ke kajian tentang idhofat. Ini ada mudhof yaitu lafad wujub, kemudian ada mudhof ilaih yaitu lafad wujud. Dan nanti ada tambahan wujudi ini mudhof dan dhamir ha rujuknya kepada lafzul jalalah atau lafaz Allah ini menjadi mudhof ilaih. Kita bahas dulu dua kalimat ini. Idhofatnya lafad wujub kepada lafad wujud itu terbagi dua. Syekh Ad-Dasuki menyatakan ada idhofat hakikiyah, artinya idhofat bimakna lam, ya. Wa dzil idhofat ismuha lafziyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah. Jadi di sini idhofat hakikiyah atau idhofat ma'nawiyah atau idhofat mahdhah. Cirinya di sini menyimpan makna lam. Jadi biwujubi, bahwasanya wajib liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Nanti perbedaannya adalah yalzamu minasyahadah biwujubil wujud asyahadah bil wujud. Jadi ketika sudah bersaksi bahwasanya Allah itu wajibul wujud, maka sudah barang tentu bersaksi juga atas wujudnya Allah. Misalnya kita menyaksikan di sini ada pulpen berwarna hitam. Di sini ada dua tahap. Tahap pertama adalah pulpen, tahap kedua adalah hitam. Ketika kita meyakini bahwa ini warnanya hitam, maka sudah barang tentu meyakini wujudnya pulpen. Ketika kita menyebut bahwasanya Zaid itu adalah orang ganteng, maka ketika kita meyakini sifat ganteng ini, sudah barang tentu kita menyatakan bahwa orangnya ini ada, Zaidnya. Itu maksud daripada idhofat hakikiyah. Jadi ketika menyaksikan bahwasanya Allah wajibul wujud, maka sudah barang tentu kita alam semesta ini menyaksikan bahwa Allah itu wujud. Karena wujud ini tahap pertama, ya. Wujud ini tahap pertama dan wajibul wujud adalah tahap kedua. Di mana pulpen ini tahap pertama dan hitam itu tahap kedua, ya. Selanjutnya yang kedua ada idhofat sifat lil mausuf. Idhofat sifat lil mausuf. Jadi ini wujub, ini sifat, wujud, ini mausuf. Nanti teknisnya adalah wa yalzamu minasyahadah biwujudihil wajib asyahadah bil wujub. Jadi perbedaannya adalah ujungnya di sini idhofat sifat lil mausuf itu tahapannya adalah syahadah bil wujub, sifat wajibnya ini. Jadi hitamnya pulpen ini, kemudian gantengnya ini. Tahap kedua, kalau yang pertama ini al-wujud, ujungnya asyahadah bil wujud. Jadi tahap yang pertama. Kalau yang pertama ini idhofat hakikiyah, tujuannya adalah pulpen, adalah Zaid, adalah wujud, ya. Maka tahap kedua idhofat sifat lil mausuf, ini titik temunya adalah atau tujuannya adalah al-wujub, atau tahap yang keduanya yaitu hitam, ganteng, dan wajib. Kita ke ibarah dari Ad-Dasuki. Yasihu an takuna idhofatul wujub lil wujud hakikatan. Idhofatnya lafaz al-wujub kepada al-wujud itu idhofat hakikiyah. Dan
ini ada jumlah mu'taridah. Wal murad biwujubi wujudihi adamu qabuli wujudihi lil intifa. Bahwasanya yang dimaksud dengan wajibul wujud itu adalah wujudnya Allah yang tidak menerima kepada ketiadaan. Jadi tidak ada adam lahik di situ. Tidak ada ketiadaan yang menyusul. Dan nanti natijahnya adalah wa yalzamu minasyahadati biwujubil wujud. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu wajibul wujud, asyhadatu bil wujud, sudah barang tentu kita meyakini keberadaan Allah. Ketika kita meyakini percaya bahwa si Zaid itu orang ganteng, maka sudah barang tentu kita terlebih dahulu meyakini keberadaannya si Zaid, orangnya ada. Ketika di tahap berikutnya kita meyakini ini pulpen berwarna hitam, maka sudah barang tentu kita menyatakan pulpen ini ada. Kita ke idhofat yang kedua, wa yasihu dan sah apa antakuna, bahwasanya ada apa al-idhofatu idhofat tersebut, yaitu min idhofati sifati, di antara contoh idhofat sifat lil mausufi kepada mausuf yang disifati, ay biwujudihi al-wajib, tegasnya dengan sifat wujudnya Allah al-wajibi yang wajib adanya. Wujuban dzatiyan mutlaqan ay alladzi, tegasnya wujud, la yaqbalu yang tidak menerima apa alladzi atau wujud, al-intifa'a kepada ketiadaan. Jadi dua varian idhofat ini memiliki makna yang sama ya. Menetapkan bahwasanya Allah itu wajib adanya, la yaqbalul intifa. Wa yalzamu dan pasti ada talazum aqli minasyahadati dari meyakini atau memberikan kesaksian biwujudihi dengan wujudnya Allah al-wajibi yang sifatnya wajib, apa asyhadatu meyakini ya, menyaksikan bil wujubi dengan sifat wujub. Dan nanti idhofat yang kedua, idhofat sifatil mausuf, tujuannya adalah menetapkan sifat wajib bagi wujudnya Allah. Sedangkan idhofat yang pertama yaitu idhofat hakikat adalah asyhadah bil wujud, meyakini adanya Allah. Kita lanjutkan. Wa'lam dan ketahuilah oleh engkau, wahai mukhatab ghair muayyan, siapa saja yang membaca tulisan ini yang sedang lewat di halaman ini, anna tahqiq, sesungguhnya tahqiq artinya fakta yang sesuai dengan konsepnya ya. Jadi teori dan fakta itu selaras, itu namanya tahqiq. Yaitu annal wujuda, sesungguhnya sifat wujud yaitu sifatun i'tibariyatun, termasuk sifat i'tibariyah. Jadi sifat i'tibariyah itu sesuatu yang ada di dalam sudut pandang kita, la halun, bukan sifat ahwal. Kama seperti keterangan kila yang diucapkan apa bihi itu ma. Walaysa dan bukanlah apa itu wujud yaitu nafsa dzatil mawjudi, sejatinya zat yang mawjud tersebut. Wa anna qaulal asy'ari, dan sesungguhnya ucapan asy'ariyah mazhab asy'ari, al-wujud ainul mawjud, tegasnya lafaz al-wujud ainul mawjud. Al-wujudu adapun sifat wujud yaitu ainul mawjudi, adalah sejatinya itu yang ada, sejatinya mawjud. Jadi al-wujud ainul mawjud, wujud itu adalah mawjud, mawjud itu adalah wujud. Ini ada qaul dari asy'ariyah, yaitu al-muradu, ini khabar dari anna ya.
Yaitu al-muradu, adapun yang dimaksud minhu dari qaulul Asy'ari, yaitu annal wujuda, sesungguhnya sifat wujud, yaitu laisa, bukanlah sifat wujud, yaitu sifatan sifat sabitatan yang tetap fil khariji di kharij, di kenyataan, kharij al-ayan, ya di luar mata kepala, zaidatan yang bertambah, artinya entitas yang lebih, ala dzati, atas suatu zat, ya. Fala yunafi, maka tidak bertentangan apa qaulul Asy'ari, annahu, kepada sesungguhnya itu wujud, yaitu sifatan i'tibariyatan atau amron i'tibarian, sesuatu yang bersifat i'tibari atau sifat i'tibariyah. Ini agak cukup rumit difahami juga. Kita lihat skema seperti ini dulu. Ada namanya al-umur, artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalam ilmu kalam terbagi 4. Ini cukup populer, ya. Yang pertama adalah wujudiyah, kedua adalah adamiyah, ketiga adalah ahwal, keempat adalah amrun i'tibari. Tadi Syekh Ad-Dasuki menyatakan sifatan i'tibariyatan, atau bisa juga disebut amrun i'tibari. Alam semesta ini atau kainat ini dalam ilmu kalam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wujudiyah, sesuatu yang sifatnya ada, bisa dilihat oleh mata kepala, bisa didengar oleh telinga, jadi itu kategorinya wujudiyah. Bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh kulit, ya. Seperti contoh di sini ada pulpen berwarna hitam. Ini adalah sifat wujudiyah. Pulpen berwarna hitam. Kita bisa melihat, kita bisa memegang. Yang kedua adalah adamiyah, sesuatu yang kebalikan dari wujudiyah, tidak ada. Pulpen putih. Ketika kita melihat ini pulpen berwarna hitam, tentu kita menyimpulkan ini bukanlah pulpen yang berwarna putih. Itu namanya adamiyah. Kemudian ada ahwal. Ahwal ini pertengahan antara wujudiyah dan adamiyah. Jadi la yartaqi ila darajatil mawjud wa la yanhattu ila darajatil ma'dum. Jadi pertengahan saja. Nah, di sini kita wujud pulpen ini. Wujud pulpen. Jadi itu ahwal. Ahwal ini, ya, ada dalam Al-Quran, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ini ahwal al-asma, semua nama benda. Ada pulpen, ada rumah, ada buku, ada tip X, ya. Itu namanya ahwal. Dari mana kita menyebut ini pulpen? Ini adalah benda plastik. Ini campuran dari pewarna dan tinta. Dari mana kita menyebut ini pulpen? Nah, ini namanya ahwal. Pulpen ini sejatinya bisa disebut maujud, tidak nyampe, bisa disebut tidak ada, tidak nyampe juga. Jadi dia pertengahan. Kenapa? Karena yang ada ini adalah plastik dengan bahan tertentu, dikasih pewarna hitam, isinya tinta dengan merek Sunreno Campus, yaitu. Itu namanya ahwal. Jadi nama-nama benda yang ada di seluruh dunia ini disebutnya ahwal. Itu nama maksud daripada wa'allama Adamal asma. Yang keempat adalah amrun i'tibari, sesuatu yang ada di sudut pandang kita. Misalnya, kita melihat pulpen mereknya Hightech dan ketemu pulpen mereknya adalah tadi Sunreno Campus di sini, atau merek pulpen Pilot.
lebih mahal hitek lah tentunya daripada pulpen pilot. Nah, ini ada indikasi kita merasakan bahwasanya lebih mahal sehingga kita cenderung tidak mau beli hitek, kita belinya pilot yang lebih murah. Itu namanya amrun i'tibari. Kita bisa merasakan manisnya buah lengkeng berbeda dengan manisnya buah mangga. Itu perbedaan dari dua jenis manis ini, itu namanya amrun i'tibari. Jadi adanya di fardiyat, perbandingan ya. Atau ada juga di ta'rifat, definisi ya. Ada juga di taqsimat, itu namanya amrun i'tibari. Nah, di keempat varian inilah Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam ilmu kalam ya. Kita ke Maturidiyah dulu. Menyatakan bahwasanya as-sifatul wajibah lillahi ta'ala isyruna sifat. Dan Maturidiyah menyatakan sifat wajib bagi Allah itu 20. Sifat wajib bagi Allah itu 20. Ada 7 sifat ma'ani, ada 5 sifat salbiyah, ada 1 sifat wujud, dan ada 7 sifat ma'ani. Totalnya adalah 20. Nah, nanti pada teknisnya wujudiyah itu sifat ma'ani. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada sama, ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7. Ini kategorinya wujudiyah. Ketika lau kushifa annal hijab la ra'aynaha, ketika kita terbuka mukasyafatus sifat, kita akan melihat kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, sama'nya Allah, kalamnya Allah, basarnya Allah ya, dan seterusnya dengan mata kepala kita sendiri. Di sini Asy'ariyah dan Maturidiyah sepakat. Yang kedua adalah sifat salbiyah, jumlahnya ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamu binafsi, dan wahdaniyat. Ini dikatakan adamiyah karena salbiyah. Salab dan adam itu identik. Qidam adamul awaliyah, ini adamiyah. Baqa adamul akhiriyah. Mukhalafah lil hawadits ya, adamut tasawi baina dzati maulana wa dzatil makhluqat ya. Tidak setara ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan zat Allah dari makhluk ciptaan manapun. Kemudian ada qiyamuhu binafsi ya, adamul ihtiyaj ya ilal mahal wal mukhassis. Kemudian ada wahdaniyat ya. Wahdaniyat itu adalah adamut ta'addud, tidak berbilang ya. Dan di sisi adamiyah juga sifat salbiyah 5 ini Asy'ariyah dan Maturidiyah sepakat. Hanya saja sampai titik ini, sehingga Asy'ariyah menyatakan cuma 12. Sifat wajib bagi Allah itu ada 12. Perbedaannya adalah dalam sifatul ahwal. Asy'ariyah menyatakan sifat wujud dan sifat ma'ani ya, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, ini ada sifat ma'ani ya, atau sifatul hal, cuma tu'allalu bi'illatin ya. Qadiran berasal dari kudrat, muridan berasal dari iradat ya, dan seterusnya. Kemudian ada sifat wujudnya, ahwal nafsiyah allati la tu'allalu bi'illatin, tanpa ada ilat, hanya saja ini ya. Dari mana kita menyebut ini pulpen ya? Jadi itu pulpen ini rumah ya. Kemudian ada motor ya. Dari mana kita menyebut itu motor ya? Yang ada hanyalah komponen-komponen yang disusun menjadi satu. Seperti halnya manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ya. Yang disebut manusia itu yang mana ya?
ini bukan, ini kepala. Apakah ini bukan, ini tangan, ini perut, ini kaki. Manusianya yang mana? Nah, disinilah ketika masuk kepada ahwal nafsiyah, Asy'ariyah menyatakan tidak ada. Jadi manusia itu ya komponennya ini sendiri. Jadi itu juga ya. Komponen yang menyusun kepala, tangan, kaki ya dan perut itulah manusia. Jadi tidak ada manusia itu laisa zaidan ala dzat. Sebutan manusia itu tidak ada. Tapi menurut Maturidiyah, manusia ini dengan sosok komponen di sini adalah sesuatu yang zaidan ala dzat. Jadi pulpen ini adalah sesuatu yang terpisah. Jadi nama pulpen ini, wujudnya pulpen ini terpisah. Artinya ada tambahan dari komponen-komponen tersebut ya. Kita lanjutkan. Ketika Asy'ariyah menyatakan sifat wujud dan sifat ma'ani ini bukan sifat ahwal, laisat zaidan ala dzat. Jadi al-wujud ainul mawjud, maka Syekh Ad-Dasuki menyatakan masuk ke sini amrun i'tibari, sesuatu yang bersifat i'tibariyah. Nah, amrun i'tibariyah ini adalah taksimat. Kita membagi ini sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat ma'ani, ini maksudnya kepada amrun i'tibari. Kita membaginya ini menjadi 3 kelompok ini ya disebutnya amrun i'tibari ya. Misalnya pedagang Pertamina ya, pom bensin membagi beberapa harga untuk komoditinya. Pertalite 10.000 per liter, Pertamax 12.000 per liter, Pertamax Green 13.000 per liter. Ini amrun i'tibari. Klasifikasi harga di sini adalah amrun i'tibari. Begitu juga Asy'ariyah menyatakan bahwasanya sifat wujud itu amrun i'tibari, bukan ahwal ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Wa'lam dan ketahuilah oleh engkau anna tahqiq annal wujud sifatun i'tibariyah. Syekh Ad-Dasuki menengahi bahwasanya ada titik temu ya ketika Asy'ariyah dan Maturidiyah berbeda pendapat dalam al-wujud ainul mawjud dan al-wujud ghairul mawjud. Di sini solusinya adalah amrun i'tibari. La halun, bukan ahwal ya. Bukan ahwal nafsiyah seperti pendapat dari Maturidiyah kama kilabi. Walaysa, dan bukanlah wujud yaitu nafsa dzatil mawjud. Ya. Bukan sejatinya zat mawjud. Bahwasanya penyebutan pulpen ini ya itu di luar dari komponen yang menyusun pulpen tersebut ya. Jadi sifat wujud ini ya. Kita lanjut ke zat Allah. Allahu mawjudun. Allah itu mawjud. Ini sifat. Ketika kita menyatakan ini sifat, berarti kita ikut pendapat dari Maturidiyah. Hanya saja sifat wujud di sini adalah amron zaidan ala dzat, sesuatu yang terpisah dari zat. Jadi wujudnya Allah ya, Allah bersifat wujud. Tapi kalau Asy'ariyah menyatakan Allah dan mawjud. Mawjud ini bukan sifat, tapi amrun i'tibari. Ketika Allah ada, maka Allah ini dia dianggap ada.
Ketika kita melihat pulpen, ya kita melihat pulpen ini ada. Hanya saja sifat wujud itu ahwal ya, tidak ke atas membentuk entitas baru, tidak ke bawah menjadi ketiadaan. Kemudian wa anna qaul al-Asy'ari, bahwasanya ucapan Asy'ariyah al-wujud ainul mawjud, al-murad minhu anna al-wujud laysa sifatan sabitatan fil kharij zaidan ala zat. Bukan sifat yang bisa dilihat seperti halnya sifat ma'ani, dan bukan sifat adamiyah seperti halnya sifat salbiyah. Jadi dia pertengahan saja ya. Kemudian zaidatan ala zat, bertambah atau memiliki nilai yang di luar daripada zat tersebut. Fala yunafi, maka tidak bertentangan apa qaulul Asy'ari annahu, kepada sesungguhnya al-wujud yaitu sifatun i'tibariyah. Jadi Syekh Ad-Dasuki menyatakan bahwasanya meskipun Asy'ariyah ini tidak setuju adanya sifatul ahwal, tapi Asy'ariyah setuju bahwasanya ada namanya sifatun i'tibariyah atau ada amrun i'tibariyah, itu bagian keempat ya. Wa bihadza, dan karena alasan ini ada mutanafi ya fi annahu sifatun i'tibariyah, zahara, maka nampaklah apa anna idhofata wujudi, sesungguhnya idhofat lafad wujud lid domir, kepada domir yang rujuk kepada lafad Allah, wujudihi, yaitu ala makna lam, atas makna lam. Jadi idhofatnya idhofat lil hakikat ya. Jadi di sini wujudihi, di sini ada lam, wujudi, idhofatnya makna lam, idhofat lil hakikat, wujud bagi Allah, atau idhofat sifat kepada mausuf ya. Di sini ada au annahu, atau sesungguhnya itu hadza ya di sini, atau rujuknya kepada al-madzkur min idhofat wujud lid domir, yaitu min idhofati sifat, di antara contoh idhofat sifat lil mausuf, kepada mausuf ya. Jadi di sini Allahu mawjudun, wujudullah atau wujudihi di sini. Jadi di sini idhofat sifat kepada mausuf. Wujud ini sifat, hak rajunya kepada Allah ini adalah mausuf, idhofat sifat lil mausuf. Kemudian la min idhofati syai'i, tidak termasuk sebagian contoh idhofat sesuatu li nafsihi, kepada dirinya sendiri itu syai'. Jadi ini Syekh Ad-Dasuki ingin menjelaskan bahwasanya idhofat wujud kepada Allah, di sini ada domirnya ya, domir yang rujuknya kepada lafzul jalalah. Ketika Asy'ariyah menyatakan al-wujud ainul mawjud, berarti ini syai' idhofat kepada dirinya sendiri ya. Misalnya Zaidu Zaidin, Zaidnya si Zaid, ini tidak sah. Tetapi Syekh Ad-Dasuki memberikan solusi yang simpel ya. Baiklah, jika Asy'ariyah tidak setuju dengan adanya sifatul ahwal, maka wujud ini kami masukkan kepada bagian yang keempat, yaitu amrun i'tibari. Jadi amrun i'tibari. Makanya nanti idhofatnya wujud kepada lafzul jalalah itu termasuk idhofat makna lam, atau idhofat sifat kepada mausuf ya. Agar pendapat Asy'ariyah ini memiliki takwil ya, atau solusi, agar tidak idhofatus syai' li nafsihi ya. Karena menurut Asy'ariyah wujud ini laisa zaidan ala dzat ya, atau al-wujud ainul mawjud. Mudah-mudahan bisa difahami. Qauluhu wa wahdaniyatihi, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.